Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Komang Trisnawandari dari kelas 12 Bahasa 2, nomor absen 19. Pada video ini saya akan memenuhi ujian praktik agama Hindu SMA Negeri 1 Banjar, yaitu pembuatan salah satu sarana dan prasarana bagi umat Hindu Bali untuk melakukan pemujaan dan persembahan kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk canang. Canang yang akan saya buat adalah canang sari kreasi. Simak dan tonton terus videonya untuk tahu lebih dalam mengenai makna, filosofi, dan juga cara pembuatan canang sari yang benar. Pulau Bali atau Pulau Dewata tak hanya terkenal akan pariwisatanya, Bali juga dikenal memiliki kebudayaan yang masih kuat hingga sekarang. Masih banyak masyarakat yang mempertahankan tradisi dan memegang teguh adat istiadat. Sebagian besar mayoritas penduduk di Pulau Bali adalah pemeluk agama Hindu. Maka tak jarang ketika kamu berkunjung ke Pulau Dewata, mungkin kamu sering melihat semacam wadah persembahan kecil di pinggir jalan, di depan rumah, maupun di beberapa pura atau candi di sana. Itulah yang disebut sebagai canang. Salah satu canang yang sering digunakan oleh umat Hindu Bali sebagai bentuk pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa adalah canang sari. Canang sari merupakan ciptaan dari Empu Salkul Putih yang menjadi sulinggi yang menggantikan Dang Hyang Resi Markandeya di Pura Besakih. Canang sari ini dalam persembahyangan pengarut Hindu Bali adalah kuantitas terkecil namun inti, karena dalam setiap banten atau yatnya apapun selalu berisi canang sari. Canang sari sering dipakai untuk persembahyangan sehari-hari di Bali. Canang sari juga mengandung salah satu makna sebagai simbol bahasa Weda untuk memohon kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa, yaitu memohon kekuatan widya atau pengetahuan untuk Buana Alit dan Buana Agung. Penasaran bagaimana cara membuat canang sari kreasi yang cantik dan penuh makna? Yuk, tonton terus videonya! Pertama-tama siapkan 6 kati janur atau busung, kemudian potong kurang lebih 25 cm, hilangkan lidi dan juga bagian hijau dari janur supaya janur lebih rapi. Potong membentuk runcing ke tengah pada sisi kanan dan sisi kiri di tengah-tengah janur. Jangan lupa untuk potong di sisi sebelahnya. Setelah selesai, kalian bisa ikat menggunakan tali rapia atau tali lainnya ya. Setelah itu, kalian buat beberapa garis pada tengah-tengah janur, kurang lebih 4 garis. Setelah itu, kalian jahit menggunakan semat seperti yang ada di video ini ya. Jahit secara rapi ya, supaya canangnya lebih cantik. Pastikan posisi sematnya sejajar supaya lebih rapi ya teman-teman. Nah, kalau semuanya sudah selesai dijahit, kalian bisa satukan kedua ujung canangnya ya teman-teman. Nah, beginilah teman-teman bagaimana bentuk dari canang yang telah dijahit tadi. Nah, selanjutnya kita siapkan lagi 5 kati janur untuk membuat loncer ya teman-teman. Kita potong sama, yaitu kurang lebih 25 cm. Kemudian kita hilangkan lidi dan juga bagian hijau dari janurnya supaya lebih rapi. Nah, sama seperti tadi, kalian bisa potong membentuk runcing pada tengah-tengah janur ya teman-teman. Kemudian kalian bisa ikat menggunakan tali rapia atau tali lainnya. Selanjutnya, jika sudah selesai, kalian bisa berkreasi untuk membuat goncernya. Kalian bisa menambahkan sedikit ringkitan seperti pada video ini. Ini opsional ya teman-teman, kalian bisa membuat goncer sesuai dengan kreasi kalian sendiri. Jangan lupa untuk membuat goncernya pada semua sisi busungnya ya teman-teman, jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, setelah selesai kita membuat goncernya, jangan lupa untuk menjahit menggunakan semat teman-teman. Kita jahit melingkar seperti pada video ini. Saya cepatkan videonya untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman gambaran dari canang sari dan juga goncer yang telah jadi. Kemudian kita tinggal satukan dan jahit menggunakan semat pada bagian bawah canang. Nah, selanjutnya kita buat ceper. Di sini pasti kalian sudah tidak asing lagi ya dengan nama ceper, karena ceper merupakan elemen pertama yang kita gunakan untuk membuat canang sari. Kalian bisa membuat ceper seperti yang ada pada video ini ya teman-teman, atau mungkin karena terlalu cepat, kalian bisa mencari tutorial lainnya di YouTube atau di media lainnya. Nah, kalau sudah, kalian bisa membuat singsing untuk menutupi bolong yang ada di tengah-tengah ceper ini ya teman-teman.
Kalau sudah, kalian bisa satukan ceper ini dengan canang yang tadi kita buat. Nah, langkah selanjutnya yang paling penting adalah di atas ciper ini diisikan sebuah porosan. Di sini saya menggunakan porosan basi sari yang bermakna persembahan tersebut harus dilandasi oleh hati yang ulas asih serta tulus kehadapan Ide Sang Yang Widi Wase beserta perbawanya. Demikian pula dalam hal kita menerima anugerah dan karunia-Nya, di atas ciper ini juga berisikan seiris tebu, pisang dan sepotong jaja atau kue. Di sini saya menggunakan jaja uli adalah sebagai simbol kekuatan atau wiswa angkara angka 3 aksara Bali. Penataan bunga berdasarkan warnanya pada canang sari diatur dengan etika dan tatua harus sesuai dengan pengidar-idar atau tempat panca dewata ya teman-teman. Bunga berwarna putih disusun untuk menghadap arah timur adalah sebagai simbol memohon diutusnya widadari atau bidadari gagar mayang oleh para bawahnya dalam kekuatan Sang Hyang Iswara agar memercikan tirta sanjivani untuk menganugerahi kekuatan kesucian skala dan niskala. Bunga berwarna merah disusun untuk menghadap ke arah selatan adalah sebagai simbol memohon diutusnya Widadari Saraswati oleh perbawanya dalam kekuatan Sang Hyang Brahma agar memercikan tirta Kamandalu untuk menganugerahi kekuatan kepratnyanan dan kewibawaan. Bunga berwarna hitam jika sudah dicari dapat diganti dengan warna biru, hijau atau ungu. Disusun untuk menghadap ke arah utara adalah sebagai simbol memohon diutusnya Widadari Nilotama oleh perbawanya dalam kekuatan Sang Hyang Wisnu agar memercikan tirta Pawitra untuk menganugerahi kekuatan peleburan segala bentuk kekotoran jiwa dan raga. Bunga berwarna kuning disusun untuk menghadap ke arah barat adalah sebagai simbol memohon diutusnya Widadari Sulasih oleh perbawanya dalam kekuatan Sang Hyang Mahadewa agar memercikan tirta Kundalini untuk menganugerahi kekuatan intuisi. Bunga rampe atau irisan pandan arum disusun di tengah-tengah adalah sebagai simbol memohon diutusnya Widadari Supraba oleh perbawanya dalam kekuatan Sang Hyang Siwa agar memercikan tirta Mahamerta untuk menganugerahi kekuatan pembebasan atau moksa. Bunga canang, kembang rampe, porosan adalah simbol dari tarung atau tedung dari Ongkara, isi dari Tribuana, Triloka, Pur, Buah Suah. Om puspa dan taya namo suah. Om tamola panca pacara guru paduka bio namah swaha. Om Sri Dewa Dewi Sukla ya namah swaha. Nah, itu dia tadi teman-teman bagaimana proses pembuatan canang sari yang benar beserta sedikit penjelasan mengenai makna dan juga filosofi dari canang sari. Saya berharap video ini memberikan manfaat bagi kalian khususnya para umat Hindu untuk kedepannya tahu lebih dalam mengenai makna dan filosofi dari canang sari dan juga tahu bagaimana cara pembuatan canang sari yang benar. Dan selain itu, saya juga ingin minta maaf jika seandainya pada video ini ada kesalahan kata saya atau kesalahan tindakan saya yang mungkin merugikan dan juga menyinggung perasaan para penonton. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video ini. Dan tentu jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe video ini karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.